Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rianti dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Di samping ada definisi kepegawaian. Definisi kepegawaian adalah keseluruhan kegiatan yang juga berkaitan dengan suatu masalah penggunaan pegawai tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Ada juga definisi pegawai. Definisi kepegawai adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, ada pengertian administrasi menurut para ahli. Definisi administrasi adalah suatu usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, Arthur Kirager, administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warga suatu organisasi. Menurut para ahli Georgen Harry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut para ahli, Profesor Dr. Prajudi Atmosudirja, administrasi merupakan negara yang melakukan fungsi bantuan pemerintah, berarti pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Menurut para ahli Sondang Slakia, administrasi adalah keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari asas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut para ahli Delingie, administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya ada pengertian tenaga kerja menurut para ahli. Definisi tenaga kerja sendiri adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Menurut para ahli Sumitro Ojojo Hadikusumo, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia atau sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja. Mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Definisi kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja atau pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Selanjutnya ada juga pengertian pegawaian dan administrasi kepegawaian. Definisi pegawaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 3 yang berbunyi, pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi masyarakat yang penuh kesatuan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, dan pembangunan. Definisi administrasi kepegawaian adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian. Selanjutnya, ada perumusan administrasi kepegawaian. 1. Sebagai ilmu. Sebagai ilmu itu, yaitu mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. Kedua, ada sebagai proses. Sebagai proses di sini ada proses penyelenggaraan politik, kepegawaian, kebijakan politik, kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan
bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada sebagai fungsi, mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha yang meliputi kegiatan, misalkan merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik dan menyusun organisasi untuk penyelenggaraan pelaksanaan tujuan dan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik. Yang terakhir ada sebagai seni. Menurut Sondang Peslagian, administrasi kepegawaian sendiri adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi 1. Analisis jabatan, klarifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Yang kedua ada rekrutmen, ujian, dan penempatan. Yang ketiga ada training. Yang keempat ada pengkajian. Yang kelima ada employee counseling. Yang keenam ada personal relation. Yang ketujuh ada disiplin dan moral. Yang kedelapan ada catatan kepegawaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepegawaian. Prinsip kepegawaian ada berbagai macam. 1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan sudah cukup dilaksanakan dengan baik karena telah diberikan waktu tunjangan atau cuti yang untuk anak dan istri. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Kadang belum terlaksana dengan baik. Memang bawahan mempunyai sarana untuk berpendapat, namun biasanya tetap saja kurang diperhatikan oleh pejabat atasan. Yang ketiga ada prinsip the right man on the right place. Seringkali prinsip ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak sekali pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan keahliannya. Yang keempat ada equal pay for equal work. Pekerjaan menilai gaji. Sistem pembagian gaji adil apabila menerima gaji yang sama besar dengan performa pekerjaan yang telah mereka lakukan. Hal itu kemudian dibandingkan dengan gaji pegawai-pegawai lainnya di kantor tersebut, sehingga bisa dipastikan atau diperhitungkan apakah gaji yang diberikannya adil atau tidak. Yang kelima, ada prinsip kesatuan arah. Prinsip kesatuan arah ini berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berisi tugas yang diamanatkan pemerintah adalah agar menjadi bangsa yang mempunyai satu kesatuan yang utuh. Dengan adanya prinsip kesatuan arah, diharapkan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Prinsip yang keenam ada prinsip kesatuan tujuan. Maksudnya adalah tujuan organisasi yang dimuat dalam visi-misi dari perusahaan harus jelas. Kesatuan tujuan ini adalah kunci pokok keberhasilan suatu perusahaan. Prinsip yang ketujuh ada prinsip komando. Komando berarti ada pemimpin yang mengarahkan dan lebih baik berkomandonya tunggal agar fokus pada tujuan perusahaan. Yang kedelapan ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini harus jelas karena berhubungan dengan prinsip the right man on the right place. Efisiensi tidak terpercaya apabila pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan oleh sedikit pegawai suatu perusahaan, tapi pekerjaan itu dilakukan lebih dari yang seharusnya. Ada prinsip ke-8 yaitu prinsip disiplin. Pelaksanaan prinsip ini sudah berjalan dengan baik, namun memang terkadang banyak pegawai negeri sipil yang masih sering telat datang ke kantor. Yang prinsip yang ke-9 ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini harus jelas karena berhubungan dengan prinsip komando. Wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai harus jelas agar bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugasnya di perusahaan. Pegawai itu bekerja dan mereka juga harus memahami dengan baik.
materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.